المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين بهذا المعهد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. واغفر لنا ما مضى لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menggunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa kepadanya, senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita telah membahas yaitu rukun Islam yang kedua, yaitulah wa iqamus shalah. Di mana kemarin kita sudah bahas bahwa salat itu adalah ibadah badan yang zahir. Ini ibadah badaniyah zahir. Itu ibadahnya pakai gerakan badan. Zahir. Ya, kelihatan. Itu paling utama. Setelah itu puasa. Habis itu haji, habis itu zakat. Maka kalau yang fardunya begitu, maka yang sunnahnya juga seperti yang afdal daripada kerjaan sunnah adalah sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian haji yang sunnah, maksud haji yang kedua yang kemudian zakat atau sedekah yang tatawu yang sunnah. Kemudian ini tentu dikatakan mana yang utama. Artinya kalau kita bentur maka kita harus mendahulukan yang lebih utama. Kemudian selain itu juga ada ibadah yang qalbiyah, badaniyah, qalbiyah berarti nggak zahir, batinah. Nah ini seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'rifah, mengenal Allah. Jadi kalau kita ma'rifah itu berusaha untuk mengenal, berjalan dengan tariqat untuk mengenal Allah. Tadabbur kepada alam semesta itu juga termasuk untuk mencari ma'rifat. Wat tafakkur, wat tawakkul, was sabr, wal raja, wal ridha bil qada'i wal qadar. Kemudian wa mahabbatillah, itu juga bagian daripada ibadah yang qalbiyah. Nah, berkenaan dengan ini kemudian disinggung tentang tafakkur afdalu min ibadati sittina sana. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Segitu utamanya, apa hal yang harus kita tafakkur itu? Kemarin kita sudah bahas bahwa tafakkur itu ada 5 hal, 5 sisi. Yang pertama, tafakkur kepada ayat-ayat Allah. Kalau begitu, kalau kita tafakkur pada ayat-ayat Allah, nanti hasilnya, buahnya adalah kita segala sesuatu kita arahkan kepada Allah. Jadi dagangnya kita itu buat Allah, belajarnya kita buat Allah, semua tawajuh. Jadi kita jalannya kita adalah Allah. Jadi apa aja tuh kalau kita banyak tafakkur dengan ayat-ayat Allah. Wal yaqin, dan itu akan membuahkan keyakinan. Yang kedua, kita tafakkur tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari situ terlahirlah rasa cinta Allah. Kita lihat itu Allah kasih kita sehat, alhamdulillah. Allah kasih kita hujan, Allah kasih kita minum, kasih makan, Allah kasih kita bisa punya kesempatan belajar. Allah kita punya kesempatan untuk bisa mengajar. Semua tuh kita pikirin yang namanya nikmat Allah. Maka terlahir dari itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah kita tafakurin dengan janji-janji Allah. Janji itu berarti sesuatu hal yang mengakibatkan pahala, surga, kesejahteraan, keberkahan. Janji Allah.
Kalau kita lihat janji-janji Allah akan terlahir rasa keinginan untuk berbuat, melakukan perbuatan. Contohlah, siapa orang yang sedekah maka Allah akan berikan dia ganti yang lebih baik, misalnya. Jadi ada dorongan keinginan kita untuk pengen banget. Janji Allah tuh, siapa orang yang pergi haji itu pahalanya seperti jihad gitu. Jadi ada keinginan untuk ngumpulin duit untuk pergi haji. Nah, ketika kita berangkat pergi haji ada kebanggaan. Karena ada orang bosnya mau berangkat pergi haji, dia ngontrak, akhirnya dia nanya ke saya, itu gimana kayak itu, boleh nggak kalau saya nggak pergi haji, duitnya saya beli tanah, kan gitu. Ada orang yang memang ketika udah di sana gitu kayaknya kurang begitu doyan nggak pahala gitu. Atau kalau nenek-nenek tuh ada berangkat umroh atau ya Allah, ya Allah bisa sampai ke Makkah, kan begitu. Karena ada janjinya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kemudian fi wa'idillah, itu dengan ancaman Allah. Lihatin ancaman-ancaman Allah, siapa orang yang berzina, siapa yang mencuri, siapa yang berdusta, siapa ini kan tuh diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah bilang begitu dia terlahir dari situ rasa berah. Jadi ketika mereka takut, jangan kalau kita begini itu ancaman Allah. Dan yang kelima, fi taqsir nafsi an ta'ah, dari kemalasan kita, kekurangan kita, kelalaian kita dalam ketaatan. Kita pikir, ya Allah, kok saya begini ya, masjid dekat, padahal nggak ada yang ngalangin, kok saya ke masjidnya. Ya Allah, ketinggalan atau pahala tuh. Ya Allah, kenapa ya saya ada di dunia pendidikan, kok saya apa gunanya buat belajar, ya Allah. Nah itu, tapi taksir nafsi ini toh. Dari situ nanti terlahir ada rasa makhluk tuh, makhluk Allah. Baik, kemudian lantas kita sudah juga bahas kemarin itu tentang al-mahabbah. Nah, mahabbah itu dikatakan bahwa terdiri kepada 10 makna dari min jihatil abd, dari sisi hamba. Dan saya hamba, kalau orang itu ada mahabbahnya, dia yakin bahwa Allah itu terpuji dari segala arah, mahmud min kulli wajh, dari segala arah. Kalau kita sehat, Allah terpuji. Kita sakit pun Allah terpuji. Min kulli wajh. Allah kasih kita kaya, Allah mahmud. Allah kasih kita miskin, Allah mahmud. Itu kalau udah begitu, dia yakin semua. Kalau dia sakit itu udah pasti Allah mau nyembah. Kalau kita sakit pasti Allah mau nyembah. Karena nggak mungkin Allah akan memberikan kita yang terburuk, pasti Allah akan berikan kepada kita yang terbaik. Yang kedua, ya taqid annahu muhsinun lil ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Yakinkan, ini lihat rasa cinta. Kalau udah cinta, yakin bahwa Allah berbuat baik kepada hamba-hamba, memberikan nikmat yang lebih kepada hamba-hamba. Keyakinan itu. Jadi kalau andainya ini orang dicinta kepada seorang, sebutlah seorang murid cinta sama gurunya. Ketika gurunya melakukan sesuatu atau menghukumnya, udah yakin banget pasti gurunya baik, maunya yang baik. Ihsan, muhsin. Kita ini kadang-kadang begitu. Ketika orang tua kadang kaya minta beliin motor, nggak ada beliin motor, yakinkan bahwa itu pasti yang baik. Kan orang tua. Kalau kita kan aja pelit banget ya orang tua, ya duit banyak kita minta beli motornya kan beli ini gitu kan.
Nah kalau begitu mahabbahnya juga kurang, karena tidak lazim seorang anak itu cinta kepada orang tuh. Banyak anak yang benci kepada orang tua. Nah kalau ke Allah udah Allah udah pasti muhsin kepada hamba-hamba. Ketiga, ya'taqid anna al-ihsan minhu ila al-'abdi akbar wa ajallu min ay yuqabil bi qawlin aw 'amalin minhu. Diyakini bahwa kebaikan yang Allah berikan kepadanya itu lebih besar daripada dia bisa menyimpan. Enggak kebalas. Mau kita pakai zikir, mau kita mau pakai sholat, perbuatan sebanyak apapun nggak bakalan bisa kita ngebales kebaikan yang Allah kasih. Keempat, yakini bahwa killah qadaya wa alaihi wa qillah takalifihi. Yakinkan bahwa Allah ngasih beban sama kita itu lebih sedikit. Umpama apa? Allah kasih, umpama kita disuruh kerja 1 jam digaji semiliar. Jadi keyakinan kita tuh kita disuruh sholat, disuruh puasa sedikit banget dibandingkan dengan karunia, rezeki, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu kalau ada mahabbah udah pasti begitu. Kenapa? Karena walaupun kita dikasih sakit, terus dikasih masalah ini, dikasih masalah itu nggak seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kelima, ayyakuna fi 'amati awqati khaifan wajilan min i'radihi anhu wa salak ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihi ma. Yakin dari umum waktunya, pada umumnya waktu-waktunya itu diisi dengan rasa takut, merasa wajib, merasa enggan, min i'radihi anhu, takut banget Allah berpaling darinya. Kalau kita maksiat, Allah berpaling dari kita, kan begitu. Kalau gambarannya adalah siapa yang mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya lebih dekat. Mendekat sejengkal, Allah mendekat. Siapa yang menjauh dari Allah, Allah menjauh dari. Maka dia takut, ya Allah, kalau kita ini Allah menjauh dari kita. Itu dipenuhi dari dirinya itu rasa itu. Dan juga rasa takut apa? Khaifan wajilan min salabi ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhid. Takut banget kemuliaan yang Allah udah kasih pada dirinya tercabut. Apa seperti apa? Ma'rifat. Ya udah ma'rifat kayak iblis kan dekat banget. Ma'rifatnya cabut. Wa tauhid. Ya Allah jangan sampai mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan munafik. Tadinya sudah beriman, kemudian murtad, meninggal dalam keadaan apa dan yang lain. Kenapa? Ayyara annahu fi jami' ahwalihi wa amalihi muftaqirun ilaihi la ghina anhu. Dia berpandangan bahwa dalam segala keadaan dan dalam segala cita-citanya dia membutuhkan kepada Allah dan tidak mungkin tidak. Artinya senantiasa butuh pada Allah. Lagi belajar butuh pada Allah, lagi dagang butuh pada Allah, lagi tidur butuh pada Allah, lagi bangun butuh pada Allah. Jangan kemudian lantas kita kalau lagi tidur kita minta pertolongan Allah supaya dijaga. Kalau gua melek sih gua nggak perlu bantuan Allah. Tidurnya kita butuh pada Allah, meleknya kita butuh fi jami' ahwal. Nah kalau kita punya duit banyak gua nggak butuh Allah. Kita punya jadi presiden, ajudan kita banyak, tentara kita banyak, butuh muftaqir fi jami' ahwali. Kita senantiasa butuh kepada Allah. Ini harus namanya mahabbah dari seorang. Sabi'ah yang ke-7 ayyuti man dzikrahu bi ahsana ma yaqdiru alaihi minhu. Mendawamkan mengingat Allah, dawam mengingat Allah. Kalimat zikir itu kan nggak mesti pakai lisan, tetapi zikir juga bisa bil qalb.
Kita ini kalau ingat sama Allah, kadang kalau lagi susah ingat. Ingat. Kalau kita ini lagi susah, sih ingat. Tapi kadang-kadang kalau lagi enak, lagi luas, kadang-kadang lupa. Nah kalau begitu kadang ingat, kadang lupa. Yang dianjurkan adalah untuk senantiasa mengingat Allah. Bi'ahsan ma yaqdiru alaih, dengan bentuk yang paling bagus. Kedelapan, ayyahrusa ala iqamati faraidihi. Nah, delapannya bersungguh-sungguh untuk menegakkan faridahnya, kewajiban-kewajibannya. Wa yataqarraba ilaihi bin nawafilihi, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah. Biqadri taqatihi, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sesuai dengan kemampuan. Yang penting yang sunnah. Kerjain yang fardu dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sesuai dengan batas kemampuannya. Yang ke-9, ayyafraha bima sami'a min ghairihi min thana'in alaihi aw yuqarribu ilaihi wa jihadin fi sabili sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa walada. Kira tuh nih, kira kalau dengar ada orang muji Allah, senang. Atau misalnya ada takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dengar tuh, ada orang tuh yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bunyi zikir, baca Quran. Wajihadin fi sabilihi, dengar tuh ada orang yang berjuang di jalan Allah. Hati apa? Senang. Pokoknya intinya senang dengan kebaikan. Pokoknya ada, karena kita ini adalah mahabbah, cinta kita. Jadi kalau kita ini punya anak itu kita cinta. Kalau ada yang muji anak kita kira nggak? Kira. Kalau ada yang bantuin anak kita, ada yang bagi duit anak kita, kira nggak? Kira. Karena kita cinta pada. Jadi kalau kita cinta sama Allah, kalau ada orang puji Allah, kira. Kalau ada orang berjuang ke jalan Allah, kira. Kalau ada semua yang terarah kepada Allah, kita kira. Itu ciri daripada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyurha in sami'a min ahadin dzikrullah a'ana. Kalau dengar dari seseorang itu dzikrullah, diingatin, dzikrullah a'ana. Gitu. Baik, kemudian lantas ini kemarin belum dibahas tanbih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun as-salatu waz-zakatu wal-hayatu idza lam tudaf. Ini ada di bahasa. Lumayan dapat dikit-dikit mah. Kan dia sigatnya sama tuh. As-salatu, az-zakatu, al-hayatu, sama ya. Idza lam tudaf, kalau nggak didofatkan. Kalau tidak didofatkan, tuktabu bil wawi, tulisannya pakai waw. Anan asyhur ittiba'an lil mushaf. Jadi sholat itu ya, kalau nggak didofat itu as-sholat waw dia. Dua. Karena dia kalau jamak tuh as-shalawat, az-zakawat tuh. Iya. Tuh. Baik. Makanya kalau hayawan, lahiyal hayawan, hidup yang sebenarnya lahiyal hayawan, hayawan itu maksud wow. Maka dia kalau nggak didobatkan itu as-sholatu pada mushaf itu pakai waw, az-zakatu juga pakai waw. Ya. Nah, kalau nggak didobatkan ada asyhur, wa minal ulama man yaktubuha bil alif. Nah, di antara ulama ada yang tulisnya pakai a, kayak gini nih, kayak gitu tuh tulis. Amma idza udifat, adapun apabila diidofatkan, sholatuhum, zakatuhum, karena diidofat itu mudhaf ila
fala yajuzu kitabatuha illa bil alif. Maka kalau diidhafatkan itu nggak boleh ditulis kecuali dengan alif. Kalau tidak diidhafatkan tulisannya pakai wawu yang masyhur, asyhar. Walaupun ada juga yang tulis pakai alif. Adapun kalau diidhafatkan maka wajib tulisannya pakai alif. Az-zakatu lumayan tuh dapat kayak gitu. Begitu-begitu mahal. Begitu nyari babnya kadang-kadang nggak ketemu. Baik. Nah, itu diidhafatkan. Idhafatnya pakai apa? Isim dhahir atau isim dhamir? Sawa'un udhifat ila dhahir, walaupun sama. Misalnya salatu Muhammadin. Misalnya. Ada itu isim dhahir atau salatuhu itu pakai isim dhamir. Kalau Muhammad isim zahir. Zahir atau mudmar sama. Baik, wa thalithuha. Sekarang yang ketiga. Wa thalithuha rukun Islam yang ketiga. Ita'uz zakati, menunaikan zakat. Ya'tauha liman wujida minal mustahaqqina fawran in tamakkana minal adai ma'a wujubi ta'mim wa hum thamaniya anwa'. Ini dulu. Di zakat ini pelajarannya rumit. Pelaksananya susah. Kenapa? Karena udah acak-adul. Udah rumit dan membingungkan. Kenapa? Karena pelaksanaan itu emang yang kita kerjain itu kadang susah. Lemparin kepada yang bertugas ke masjid nggak paham juga kerja. Itu aneh gitu. Jadi kita ngerjain yang nggak bisa, ya. Kemudian mantas serahin ke masjid juga kurang ilmu. Makanya itu saya nggak pernah punya duit sehingga nggak pernah ngeluarin zakat. Saya nggak pernah punya duit untuk ngeluarin zakat supaya biar nggak salah. Coba kalau kita punya duit ngeluarin zakat itu salah kedua. Baik. Lihat perhatian. Ita'uz zakah, i'ta'uz zakah. Buat siapa? Liman wujida minal mustahiqin, bagi orang yang dia mendapatkan orang-orang yang berhak. Jadi kalau kita mau ngeluarin zakat, orang-orangnya ini ada. Orang-orangnya itu memberikannya buat orang yang ada, orang yang fauran itu langsung. Kalau fakir miskinnya ada, ya kan, ghoriminnya ada, itu faur. Karena kadang-kadang susah itu adalah kita nggak dapetin tuh mustahik. Bagaimana itu? Idza tamakkana minal ada ma'a wujubit ta'mim. Apabila dia memungkinkan untuk melaksanakannya ma'a bersamaan itu wujubit ta'mim, wajib itu ditamim semua. Maksudnya semua asnaf yang 8 itu kedapatan. Kita katakan begitu mau. Kalau kita ini punya duit banyak, sebutlah zakat kita ini 10 juta. Maka ini lihat asnaf yang 8. Kalau ada semua tuh kasih itu 1/8. Takmim, wujub ya, begitu nggak kira-kira pelaksanaan kita? Tahu? Tuh, fakir miskin aja, orang kaya fakir miskin aja. Padahal, tapi ingat, in wujida, kalau dia dapetin minal mustahikin, orang mustahik. Anak-anak mustahik itu kan cuma ada fakir miskin, ada yang dia nggak dapetin. Oke. Mau wujud tamim. Jadi kita duit kita ini yang 10 juta jangan kasih buat sini. Bagi kir, miskin, qarimin, al-mu'allafah qulubuhum, ar-riqab dan seterusnya.
Zaman sekarang hilang lah, banyak yang hilang. Rekor, ada nggak budak? Nah, budak yang kayak gimana? Budak yang pengen membebaskan dirinya. Kadang-kadang dia harus mukatabah sama Tuhan. Mukatabah sama Tuhannya tuh dia kerja, nanti kerja itu bagi dua sama Tuhannya. Separuhnya yang nyambungnya dia ini buat bayar. Sebutlah, inti bebas, lalu inti udah bayar 100 juta. Hasil kerja dia tiap hari dicicil. Mukatabah gitu. Nah begini nih yang berkom gitu. Nah, itu kadang-kadang dia mau bebasin dirinya. Tuh, akhirnya kita bayarin tuh dari itu sebentar berkom. Cuma sekarang ada. Tuh. Yang ada adalah fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil bingung. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngurusin zakat. Terdiri daripada orang yang mencatat, orang yang mengambil, orang yang membagikan. Nah gitu bingung dengan mana ini yang kita nggak tahu gimana. Udah, saya juga bingung juga udah mau bagaimana mengerjain, emang udah begini adanya gitu. Karena musola ngadain, masjid ngadain gitu. Karena saya bilang gitu, kalau perlu gitu udah nggak usah ngadain. Kenapa? Bingung. Biarin aja orang yang ngadain dah. Kan itu harus sampai kepada asnafnya yang lapan. Kadang-kadang kita nggak dapetin tuh asnafnya. Kita nggak dapet, kayak apa tadi tuh? Kayak orang-orang yang berrekor. Baik, kita lanjutkan. Nanti akan ada pembahasannya. Nah ini thamani anwa', ada 8 asnaf. Al-awwalu faqirun, orang fakir. Fakir itu hadduhu, patokan batasannya adalah walladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalain. Orang yang nggak punya duit dan orang yang nggak punya kerja. Orang yang tidak punya harta wala kasba dan kagak punya asap kerjaan, mungkin kerja dagang yang lain. Tentu juga halnya adalah halalaini, yang dulu itu hartanya halal atau usahanya halal. Paham dong? Akhir. Wal murad bil kasab huna talabul ma'isyah, itu nyari kehidupan. Ada juga yang berpendapat, jadi itu tadi orang yang nggak punya duit, nggak punya kerja itu adalah orang fakir. Lahu malun faqat halal la yasuddu min jaw'atihi masaddan min kifayatil umr al-ghalib. Atau dia punya harta halal tapi nggak nyukupin min jaw'atihi masaddan, untuk menutup min kifayatil umr, daripada kecukupan umurnya. Sebut ya, misalnya orang itu punya kebutuhan hari-hari, dan kebutuhan sehari-hari itu dihitung sampai 1 bulan. Seandainya kebutuhan dia itu hidup dalam 1 hari itu 50.000, maka dia kudu punya duit 1.500.000 dalam sebulan. Nah kemudian dia kerjaannya jadi berbuat masjid yang gajinya cuma 500.000. Berapa kekurangannya? 1 juta. Berapa? Per bulan. Maka kita ini kudu nutupin dia 1 juta setiap bulan. Ada yang begitu? Maka kita bingung pelaksanaan sekarang. Kita ingat sih kata Ramadan zakat, orang zakat Ramadan doang. Padahal ini orang punya kekurangan hidupnya berapa? 1 juta. Ada orang yang hasilnya tuh 800, kebutuhan 1,5 juta.
maka kita harus tutupi 700 sesuai dengan kekurangannya itu yang ditutupi. Dan bagaimana tuh? 30. Di mana pernah lihat pelaksanaan kayak gitu? Nggak pernah ya? Makanya lama-lama ilmu hilang. Ilmu ini hilang lama-lama. Nah kalau begitu kan, kalau misalnya masjid nih atau ini punya lembaga apa? Kalau dibagiinnya Ramadan doang, maka dia harus gitu, kekurangan 1 juta. Berarti kalau 12 bulan berapa? 12 juta masih buat nyukupin hidup. Kadang-kadang orang yang dikasih duit kalau pangan dikasih 12 juta dia beli motor, dia beli kalau dibuat kifayatul umr, buat nyukupin umur. Jelas tuh masalahnya. Maka sampai sekarang saya bingung, benar-benar tuh. Ini bagaimana sih pelaksanaannya? Kan kagak ketara, nggak ketara. Maka diantara yang menyebabkan timbulnya balwa kayak corona, itu sebabnya adalah banyak mana zakat, orang yang agak keluar zakat. Ini kemungkinannya bisa jadi ada indikasi itu begitu kali ya. Mana zakat. Jadi kalau di sebuah kampung wilayah, satu kampung wilayah itu pada nggak ngeluarin zakat nih, banyak yang nggak ngeluarin zakat, itu bisa untuk banjir, bisa untuk gempa, bolwaan, tuh termasuk corona. Itu kan pandangan ulama kayak begitu. Makanya ini waspada tuh. Akhirnya apa? Yang tiba ekonomi kita marat. Kehidupan kita semakin sempit. Corona sempit. Ekonomi marat. Sebenarnya ini yang kudu dikeluarin, ya, nggak disampaikan sebagaimana harusnya, atau juga banyak yang nahan hartanya untuk tidak mengeluarkan zakat. Tuh, oke betul. Alal mu'tamad inda tawzi'ihi alaihi illam yattajir fihi. Kalau dia nggak dagang, dia dagangin. Kemudian tuh kalau dibagi-bagi itu modelnya kayak begitu, kifayatul umr, pendapat yang mu'tamad, dan illam yattajir fihi, dan dia tidak dagang. Bihaitsu yablughu an-nisba ka yahtaj ila 10 darahim. Gambarannya kayak seperti dia, ini orang disebut fakir kalau bisa mencapai setengah dari kebutuhan. Contoh ka'iyah taja ila 10 dirham, dia butuh kepada 10 dirham. Walau wazza'al mal alladhi 'indahu 'ala al-umar al-ghalib la khassa kulla yawmin 4 aw aqall. Sementara itu kalau dibagiin kepada hartanya itu kepada umurnya yang umum, maka itu bagi kepada setiap 4 hari atau kurang. Nah kalau seandainya orang tuh 4 hari baru makan, 4 hari kemudian nggak makan, nah itu fakir sudah. Ya. Tadi saya sudah bilang itu bahwa kalau ada orang itu punya kebutuhan 1,5 juta, hasil yang dia capai cuma 500. Nah kalau udah begitu kan berarti banyak nggak makan itu, karena kurang banyak kan kurang. Maka sampai pun seandainya 1,5 juta, dia nyampe setengahnya 750, itu disebut dengan fakir. Setengah, kalau kebutuhan 2 juta hasil cuma 1 juta, berarti itu fakir. Ini cuma perbedaan mana fakir dan miskin, supaya mana yang harus dikedepankan, mana yang harus di belakang itu. Maka kita harus tahu nih istilahnya itu. Bi khilafi man qadara ala nisfi kafihi. Nah, beda lagi dengan orang yang mampu untuk mencapai setengah dari hal yang mencukupi hidupnya. Fa innahu miskin,
Kalau udah setengah ke atas disebut miskin, setengah ke bawah itu adalah fakir. Wa ma iyatajir, adapun jika dia dagang, fal ibra bi kulli yaumin, maka yang ditinjau yang dilihat adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia dagang, mungkin dagang tisu kali atau dagang buah-buahan atau dagang, maka dia ngelihatnya itu bukan pada umumnya. Kalau yang tadi kan kagak ada kerjaan, kagak punya harta. Kalau orang kalau punya harta gini, dia punya tanah, itu tanahnya itu bisa diluku, bisa kontrakin, begitu. Itu punya harta. Nah ada orang yang dia nggak punya harta, dan juga nggak punya kerja. Kalaupun ada, dia kadang-kadang disuruh macul, baru dapat duit, suruh baru dapat. Itu makanya katakan bahwa kalau ada yang modalnya kayak begitu kerja, kemudian atas hasilnya itu dibawa dari setengah itu fakir. Kalau lebih dari setengah itu disebut dengan miskin. Kalau dia dagangnya, dia punya itu yang namanya kontrakan kecil, hasilnya berapa dan dihitung harian. Kalau didagangin, dia punya harta ada, terus dipakai buat dagang, maka yang dihitung adalah kuliah. Tiap harinya itu dilihat kekurangannya berapa dalam setiap harinya. Kalau orang dagang kadang-kadang hari ini kurang 20, besok kurang 15, besok kurang. Namanya orang dagang kan bisa turun naik. Maka nggak bisa diambil secara umumnya. Kalau orang ada kerjaannya, udah kebutuhannya setiap hari berapa? 30.000, kalian aja udah setahun. Berapa kalau dia itu butuh? Ada orang tua sakit, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, udah tua, kerjaan kagak, harta kagak. Maka pada posisi itu dia dikasih sesuai dengan kekurangannya. Seandainya setiap hari butuh 30.000 dikali sebulan 900.000 dikali 12. Baik. Aulahu kasbun faqad halal laik bihi la yastud masaddan min kifayati kullaya. Nah, atau dia itu punya usaha atau punya kerjaan yang halal, yang yang layak, tetapi tidak menutupi kecukupannya dalam setiap hari. Kaman yahtaju ila asyrah wa yaktasibu kulla yawmin arba'a faqat. Maknanya dia itu butuh 10 dan dia dari hasil kasabnya, usahanya tiap hari itu dapat 4 atau kurang. Aulau kullu minha, atau dia itu mempunyainya itu kullu minha wa la yasuddu majmu'aha masaddan min. Setiap hari dia itu dagang atau punya penghasilan, yang mana penghasilannya itu kayak orang mengotin sampah ya, kayak TB tuh, TB ngomong sampah ya. Berapa hasilnya? Kecil banget hasilnya, hasilnya 10.000 gitu. Sementara kebutuhan sehari-hari bisa 30.000, hasilnya berapa? 15.000 kan begitu. Nah, itu punya kekurangannya. Walaupun di usaha itu tetap miskin, nggak miskin, nggak mencukupi kebutuhannya. Watani, kemudian miskinun, orang miskin, man qadaru ala malin aw kasbin aw alaihi man yasuddu kullu minhuma aw majmu'uma min jawati masadan bihaitsu yablugu nisf akthar wa la yakfi. Makanya orang yang mampu, yang punya duit atau kasab, atau juga punya duit dan punya kasaban, ya sudukul minhuma, yang mana itu menutupi semuanya, menutupi daripada urusan makannya, di mana itu ya belum nisfnya, maka diukurannya adalah itu setengah fakta dan lebih, maka itu disebut dengan orang yang miskin. Kaman yahtaju ila asyrah, butuh 10 wala yamliku aw la yaktasibu illa khamsa aw tis'ah. Kalau dia butuh 10 tapi dia punya cuma 5 atau 9, butuh 9 pun kurang 1, dianggap miskin.
wa yamna'u faqru syakhsi wa maskanatu kifayatahu binafaqatiz zawj. Nah, kemudian juga kefakiran seseorang itu atau kemiskinannya itu mencegah kecucupan binafaqatiz zawj. Kadang dia punya istri yang wajib dikasih nafkah, dia punya anak atau kerabat yang perlu dikasih nafkah. Kaabil, bapaknya juga orang susah, tadi duitnya cukup nih, gaji ya, tetapi karena dia wajib ngasih nafkah buat istrinya, wajib ngasih nafkah buat bapaknya mungkin ataupun yang lainnya, maka dia untuk kebutuhan hidupnya berkurang. Itu juga bisa disebut sebagai miskin dan berhak untuk mendapatkan zakat. Kata istighaluhu bin nawafil wal kasab yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Nah, kalau dia ini ngerjain yang sunnah, ngerjain yang sunnah, misalnya sedekah, wal kasab yamna'uhu minha. Nah, yang namanya kasab itu mencegah dia daripada apa? Daripada hal-hal yang sunnah. Fa innahu yakunu ghaniyan, maka dianggap dia kaya. Kalau dia itu cukup, cuman karena dia sering sedekah, dengan mulu duitnya, kan gitu kan. Terus akhirnya dia kurang, yamna'uhu min kifayati. Akhirnya jadi kurang. Itu tetap orang kaya. Fa innahu yakunu ghaniyan. Karena dia duitnya sebenarnya cukup, cuman karena duitnya dipakai sedekah, akhirnya jadi apa? Jadi kurang, tetap nggak bisa terima zakat karena dianggap nggak. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu bi'ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin. Tuh. Dan juga itu tidak terhalang karena dia kesibukan dia untuk mencari ilmu syar'i, belajar fiqh, belajar tafsir, belajar itu ilmu syar'i, atau ilmu alat, atau belajar nahwu, belajar sorot, belajar balaghah. Nah, itu tidak mencegahnya juga karena dia kata bahwa ini yang paling pentingnya adalah kategori apa yang disebut dengan miskin dan apa yang disebut dengan kaya. Kefakiran seseorang dan kemiskinannya itu menghalangi kecukupannya dengan sebab memberikan nafkah kepada istri dan kepada kerabat. Nah, tetapi di sini la yamna. Kalau tadi yamna, kalau dia itu kekurangan itu disebabkan karena dia mencari ilmu besar, juga mencari ilmu alat, maka dia tidak mencegah la yamna min tidak mencegahnya dari kecukupan. Wal kasbu yamna'u. Nah, kalau dia nyari dulu, udah nyari terus kurang, berarti dia miskin. Nah, kalau seandainya dia itu sibuk belajar fikih, belajar ini, terus ujung-ujungnya jadi kagak punya duit, itu nggak dianggap sebagai penghalang dari kecukupan. Jadi akhirnya apa? Udah gue belajar aja lah. Akhirnya jadi susah. Karena apa? Karena dia waktu walaupun belajar, dia tetap harus usaha. Supaya apa? Biar ustadz itu, ya biar ustadz itu kagak jadi orang susah. Makanya itu Hasan al-Basri pedagang, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah pedagang. Itu sampai para sufi itu pedagang. Syekh Abdul Qadir Jailani ngajar. Maka ada kerjaannya, ada kasabnya. Jelas kira-kira itu. Nah, kalau seandainya itu, ini yang paling penting adalah kalau dia itu usaha kerja, kemudian lantas karena dia itu ngasih anaknya, ngasih bininya, ngasih kerabatnya, karena itu wajib.
sehingga kurang kebutuhan hidupnya, miskin. Oke. Kemudian lantas ada orang, kemudian ya, dia itu punya kontrakan cukup, oke, karena dipakai buat belajar, belajar, akhirnya jadi kurang. Ini kaya, nggak dianggap miskin. Layamna min kifayati, tidak mencegahnya dari kecukupan. Baik. Wal kasbu yamnahu, kalau kasab itu bisa mencegah dia dari kecukupan. Li'annahu fardu kifayah, karena kasab itu adalah fardu kifayah. Idza kana zaidan an ilmi al-alat wa illa fa huwa fardu ain. Jadi kalau seandainya itu adalah tambahan dari ilmu an ilmi al-alat wa illa fa huwa fardu ain. Jadi kalau yang namanya kasab, usaha itu, seandainya kasab itu yamna'uhu min kifayatihi, mencegah dia daripada apa? Kecukupan. Kenapa? Karena itu fardu kifayah. Kalau lebih lagi tambahannya itu bisa jadi itu menjadi fardu ain. Kama bayyana dzalika Syekh Ahmad An-Nahrawi. Wa la yamna'u dzalika aydan maskanatahu wa khadimuhu wa thiyab wa kutub lau yahtajuhu. Begitu juga kita ini tidak mencegah daripada kemiskinan, fakirannya itu apa? Kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pembantu, kemudian pakaian, terus kitab-kitab yang dibutuhkan. Seandainya itu menyebabkan kekurangan dalam hidupnya, maka dia nggak disebut miskin. Jelas kira-kira? Karena ini hal-hal begitu, buat ya kita duit kita banyak, cuma kan buat gaji pembantu, kan buat beli baju, kan buat beli kalau begitu kita jadi miskin. Layak. Maka berkenaan dengan ini kita harus pahamin sebenarnya siapa orang yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima zakat. Wathalithu, yang ketiga, amilun. Amil itu kasain, orang yang ambil, ya'malu fi akhliha min arbabil amwal, ambilin harta dari orang kaya tuh yang tugasnya. Karena apa? Karena zakat itu dijemput, diambil. Nabi itu punya sa'id zakat, itu yang ngambil dari orang kaya. Lagi orang kaya zakat. Wakatib, nah termasuk amil itu adalah yang nulis, itu rumah atau arbabuha. Jadi dari sono diambil, kemudian untuk nyatatin dari mana. Wakasib, dan yang bagi kepada maha mustahikin. Wahashir, dan yang menghimpun. Yajma'ul balad awal dawi sahma la qadin wala walid. Jadi ini juga semua itu yang disebut dengan amil. Jadi amil itu bisa menjadi banyak. Ar-rabi' al-mu'allafah qulubuhum. Tuh. Ini al-mu'allafah qulubuhum dibagi oleh imam. Tuh. Siapa yang bagi? Imam. Jadi yang bagi itu adalah siapa? Imam, pemimpin. Nah, ini orang baru masuk Islam, Nah, kita yang baginya, ini yang bagian imam. Man aslama, arba'ah, ini ada 4. Siapa orang yang masuk Islam, walakin nahu dha'ifun, lemah, dha'ifu yaqin, wawal iman. Kemudian atas qawi walakin lau syarafun fi qaumihi. Pertama, dia orang Islam lemah imannya. Yang kedua, imannya kuat tapi dia punya kemuliaan di kaumnya. Yutawaqqa'u, yang diperhitungkan bi'ta'ihi, kalau dikasih dia Islam ghairihi minal kufar. Banyak lagi orang kafir yang bakal masuk Islam. Kasih itu. Kemudian man yakfina syarrun man yalihi minal kuffar. Ada orang yang masuk Islam tetapi dia ini punya harta
Tapi kalau seandainya kita kasih duit zakat tuh sama dia bakal menghindari, menghalangi kita dari apa kejahatan orang-orang kafir. Karena ini dia termasuk dedengkot. Kalau kita kasih bisa menghalangi kejahatan orang kafir sama kita. Kemudian yang keempat, waman yakfina syarru mani az-zakat. Tuh. Itu siapa orang yang bisa menghalangi, mencegah kita dari kejahatan orang yang menghalangi atau tidak mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada dia orang baru masuk Islam, kemudian orang-orang Islam yang pada nggak mengeluarkan zakat gara-gara dia takut. Nah ini hasil. Fahadani al-qismani al-akhirani. Nah, dua bagian yang terakhir ini adalah innama yu'tayani idza kana yata'uhuma ahwadu 'alaina. Kalau kita kasih itu dan itu lebih ringan buat kita, min tajhizi jaishin nab'athul kufar. Nah, itu yang kedua yang terakhir yang bisa menghalangi kita dari kejahatan orang kafir, yang bisa menghalangi kita daripada orang yang enggak keluarin zakat. Ini dikasih. Kenapa? Karena memberikan keduanya itu lebih ringan dibandingkan kita harus menyiapkan tentara buat kita utus melawan orang kafir, atau kita utus untuk melawan orang-orang yang manik zakat, yang nggak mau mengeluarkan zakat. Kan kalau orang nggak mau mengeluarkan zakat kirim pasukan, kan begitu. Ini mainnya kaum, ada satu kaum nih. Kalau sekarang di RT masjid mau molor, semua RT kumpulin duit. Kemudian lantas ada satu RT itu dia punya musola. Nah, kita juga punya kebutuhan buat musola kita. Jangan kasih ke sana, buat RT begitu. Kan ini ada kaum. Kemudian lantas pada nggak mau ada kan ngurusin terus pasukan kayak gitu. Pasukan. Nah ini ada orang mu'allafah qulubuhum. Ini ada orang kalau dia kita kasih. Kalau kita kasih, ini ngeluarin zakat. Kalau kita nggak kasih, kalau kita kasih dia, mau nggak mau kita harus ngirim pasukan. Itu mana lebih ringan? Lebih ringan ngasih dia dibandingkan kita harus ngirim pasukan. Maka orang yang kayak gini itu kita kasih zakat. Orang-orang begitu yang masih lemah imannya, penting betul kalau dikasih, wah Islam baik, bagus nih, gitu jagain, ya kan? Baik, ini yang mulafakul wal khamis al-riqab. Itu riqab budak. Itu yang maksud ahumul mukatibun. Itulah orang budak yang sedang ada perjanjian sama Tuhannya untuk mukatabah. Ya udah kamu bebas dengan bayar berapa? 100 juta. Oke, 100 juta. Nanti dia kerja hasilnya kasih store. Dia hasilnya store. Tanya begini ini kita kasih itu. Udah nggak ada, jadi saya nggak usah bahas lagi. Wa yushtaratu kaunul kitabah sahihah, tuh kan? Ini masalah masuk buka tabah. Jadi nggak perlu saya bahas sudah. Ini berkenaan ini karena apa? Karena di sini emang buka tabahnya sudah benar. Syarat-syarat dan rukunnya harus tepat. Yang pertama adalah rokik, dia adalah budak. Disyaratkan di situ adalah ikhtiar. Emang pilihan dia, emang dia mau. Kemudian ada musyawarah, karena itu bukan anak kecil, itu orang udah dewasa. Kemudian ada junun, juga lagi gila. Kalau gila, mesti bebasin. Budak gila. Gitu. Wala yata'allaq bi haqqun lazimun kal marhun. Nah ini juga budaknya ini bukanlah sebagai orang pinjam duit, duit. Apa jaminannya? Ini budak gua. Nanti masih marhun, marhun. Baik. Kemudian lantas ini berkenaan dengan ini, itu syarat-syaratnya adalah rokik, sirah, ada badalnya, ada duitnya mau diingin, jadi ada dia budak, kemudian ada sigotnya, kemudian ada iwatnya, berapa bayarnya, kemudian ada sayyidnya, tuan. Kemudian lantas yang ke-5 ke-6, langsung ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-gharib. Nah, ini yang utang, yang punya utang kira-kira. Yang utang itu salah satu, ada 3. Man tadayana li nafsi min amrin mubahin.
kana aula. Nah, orang yang punya utang buat dirinya sendiri, utang buat diri kita, fi amrin mubah, dalam urusan yang mubah. Urusannya itu ta'atan kana aula, urusan taatan atau tidak. Wa in sarafa fi ma'siyatin, walaupun dikeluarin itu duit pinjamannya buat maksiat. Au fi ghairi mubahin, atau dikeluarkan itu buat urusan yang enggak mubah. Contoh doang. Dia minjem duit buat beli motor. Motornya tuh dipakai buat nyolong. Dimaksiatin. Au fi ghairi mubah, ka khamrin, seperti khamr. Orang minjem duit, ya, kemudian dia itu buat beli khamr, wataba, kemudian tobat, wadhanna sirqahu fi taubati, dan kita menyangka bahwa itu benar dia tobat. Aw sarafahu fi mubah, atau dia itu ngeluarinnya pada hal yang mubah. Fayu'ti ma'al haja bi ayyahin ladain. Kemudian dia itu ada yang disebut dengan yahillu dain, udah batasnya waktu bayar utang. Wala yaqdiru ala wafaihi, dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Baik, intinya begini, ya. Dia ini minjem duit buat beli motor, oke, motor. Kemudian dia itu waktunya ketika lagi mau bayar ada kebutuhan hajat, anaknya sakit, hajat nggak kira-kira, bininya sakit, hajat nggak kira-kira, hajat. Kebetulan udah datang batasnya bayar utang. Wala yaqdiru ala wafa'i, dan dia nggak mampu untuk membayarnya. Oke. Jadi ini jelas ya kira-kira. Kemudian watadayana liuslahi dzatil hal bainal qaum. Kadang dia minjem duit itu untuk memperbaiki dzatil hal bainal qaum. Ada kaum yang berseteru, ribut, sehingga dia butuh perangkat apapun untuk mendamaikan satu kaum. Diutang tuh buat apa? Buat ngedamaikan satu kaum, butuh kendaraan, butuh. Jadi kalau begini kita bikin tahlilan dulu, supaya dia pada duduk bareng-bareng, kan gitu. Tahlilan itu butuh duit, duit semakan. Tuh, jadi supaya nah minjem duit ini itu namanya gharib. Kan khafa fitnah baina qabilataini, tatanaza'ata bisababi qatil. Seandainya tuh dia takut terjadi fitnah antara dua kabilah yang berseteru, itu disebabkan karena ada yang terbunuh. Walau ghairu adami, walaupun yang terbunuh itu adalah bukan manusia, misalnya ada kuda seseorang mati, kan gitu kan. Walau kalban, bahkan walaupun anjing, ada anjingnya mati. Dia takut terjadi fitnah, kan gitu kan. Fatahammala dainan taskinan lil fitnah, maka dia ambil utang. Buat apa? Untuk menenangkan contoh. Ini buat tutut gitu. Ya udah, saya yang tanggung begitu. Kan berarti dia utang. Nah itu fayu'ti walau ghaniyan, maka orang yang fayu'toh, maka yang begini dikasih zakat walaupun dia enggak contoh. Nah, contoh ini banyak hal yang contoh begitu. Di dalam mazhab Syafi'i, bangun masjid itu nggak boleh pakai harta zakat. Cuman kalau masjid mau ngecor, ini gimana nih kalau gitu? Yaudah, kalau begitu mau ngutang material 100 juta, dulu orang kaya yang ngutang buat material. Maka ini walaupun orang kaya punya utang material buat urusan masjid. Nah kalau begini gharib, berhak menerima zakat karena apa? Gharib.
kayak siapa? Kayak saya. Saya kaya nggak? Kaya. Duit saya ada nggak? Ada. Anak saya sekolah nggak? Sekolah. Oke. Tapi 10 juta punya. Buat apa? Pesantren. Ngerti nggak maksudnya tuh? Iya. Baik. Autadayana li dhamanin, atau dia itu utang itu buat jaminan. Fayu'ta in asara ma'al qasil wa illa yakun mutabarri'an bil dhaman. Aw asara wa haddu wa kana mutabarri'an bil dhaman bi khilafi ma idza dhamina bil idhn. Ini berkenaan dengan ini adalah tadayun li dhaman, utang buat jadi jaminan. Maka utang ini buat jadi jaminan itu adalah fayu'ta, dia dikasih wa in asara ma'al qasil, kalau emang dia dasarnya susah, walaupun dengan asilnya, dengan dasarnya pun dia susah. Wa illam yakun mutabarri'an bil dhaman, walaupun dia enggak beramal bil dhaman, dengan dhaman. Kalau tadi kan saya bilang itu tabarruk. Kadang-kadang dia ngejamin dengan jaminan. Nah, jaminannya ini hanya untuk nolongin jaminannya ini doang. Dan itu ntar bakal dibalikin. Jadi kayak orang menjamin buat masjid bawa kudu bayar ke dia gitu. Nanti ngambil dari mana? Pinjam sama orang buat ngasih jamin. Nah, saya ini tabaruk, bukan buat tabaruk ya udah nggak usah bayar. Itu masjid nih pinjam ganti, berarti kan dia la ya tabarruk, tidak tabarruk bil dhaman. Fasabi lanjutnya. Nah, sabilillah. Yang ketujuh adalah fi sabilillah. Nih lihat, baca yang benar berkenaan dengan fi sabilillah. Yang disebut dengan yang ketujuh sabilullahi wa hum al-ghuzatu, yaitulah mereka para pejuang, al-mutatawwi'una, yang sukarela. Ingat, bil jihad. Nah, itu dulu yang paling penting. Jadi yang dimaksud fisabilillah dalam Al-Quran itu adalah mereka adalah orang-orang yang berjuang. Berjuangnya harus enggak? Mereka itu adalah orang-orang yang relawan. Tuh. Nah, kalau relawan ini itu bukan yang inti. Jadi pasukan yang inti udah terus ada. Nah, terus ada relawan yang mau ikut perang. Kalau pasukan inti pada zaman Nabi ini kalau perang ntar menang dapat goni. Kalau yang mutatawwi'un gak dapat. Kagak dapat. Karena dia bukan tentara, dia adalah relawan. Kalau tentara itu udah ada jadwal semua. Si A, si B, si C. Jadi nanti ketika ghanimah pembagiannya udah ada absennya tuh. Jadi kalau misalnya tentara ABRI itu tentara. Jadi kalau dia perang, karena dia udah jatahnya sendiri. Nah, kemudian lantas ini ada pasukan rakyat nih, relawan. Nah, ini berhak menerima zakat. Siapa mereka? Alladzina la rizqa lahum fil fai'. Tuh, yang agak ada bagian dalam rampasan perang. Fayu'tuna, mereka diberikan walau aghnia, walaupun dia orang kaya, tetap dikasih. I'anatan lahum al-ghazwi, untuk menolong mereka dalam peperangan. Ya, jadi ngeluarin duit zakat tuh buat yang relawan boleh nggak? Boleh. Dia kaya, walaupun kaya. Paham tuh? Ini penjelasan begitu. Jadi yang disebut fisabilillah siapa? Orang yang pernah di jalan Allah. Nah, kemudian lantas kita pelajari. Fisabilillah. Yang aja fisabilillah juga. Pada berangkat ke masjid bisa semua. Nah, repot ntar mana yang fisabilillah, semua fisabilillah. Maka tadi dulu saya selalu keras. Nah, ya itu fisabilillah juga. Nah, yang belajar fisabilillah. Man kharaja fi talab ilmi wa fi sabilillah. Yang fisabilillah yang nuntut ilmu malah. Nah,
Maka saya katakan gitu, saya ini baru menerima zakat hitungannya baru 3 tahun karena gharib. Saya terima zakat karena gharib, bukan karena fi sabilillah. Itu orang yang berjuang, ghazi. Antum Wathamin Ibnu Sabil ala qismaini majazi. Nah ada 2 bagian, ada yang majazi. Apa majazi? Munshi safar min baladi maliz zakah wa haqiqi tuh marun bi baladiz zakah fi safari. Nah, ada orang yang mengadakan perjalanan min baladin dari sebuah negeri apa? Nah, maliz zakah. Di sini ada harta zakat. Dia mau pergi. Nah kalau dia mau pergi, nah ada lagi yang hakiki, yang disebut dengan Ibnu Sabil hakiki. Itu adalah apa? Ketika orang sedang dalam perjalanan, kekurangan biaya. Di mana dia berhenti? Di situ. Nah di sini nih ada tanyain tuh, bisa nggak saya mendapatkan bantuan dari harga zakat karena saya adalah Ibnu sedang mengadakan perjalanan, kekurangan ongkos kata bang. Orang lagi dalam perjalanan terus habis nih ongkos karena dicopet kali atau hilang kali atau yang lainnya. Nah maka di sini untuk melanjutkan perjalanannya dibutuh dana. Itu hakiki. Nah kemudian lantas ada orang itu mau pulang kampung. Dia tinggal di sini, kemudian lantas dia di sini. Maka ketika itu dia mau mulai perjalanan min baladi dari tempat dia ada itu. Saya pengen pulang, tapi saya kagak punya duit. Buat apa? Buat pulang kampung. Di situ. Tuh, ada dua. Wa dzalika in ihtaja bi an lam yakun ma'ahu ma yusiluhu maqsadahu aw malu. Tuh, yang demikian itu jika dia butuhkan. Contohnya seperti apa? Misalnya dia nggak punya kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan. Atau juga dia itu gak punya harta yang bisa mengantarkan dia, gak punya kendaraan, gak punya duit, gitu kan, gak punya duit. Fayutu man la mala lahu aslah, maka yang dikasih itu adalah yang gak punya harta sama sekali. Wa kadza man lahu malun fi ghairil balad, begitu juga orang yang punya duit. Jadi dia itu dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan kehabisan duit buat sana, maka saat itu dia minta duit zakat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi pas sampai kampungnya duitnya banyak, berhak masuk orang yang punya harta, tapi hartanya bukan fi ghairil balad al-muntaqilillahi, selain daripada negeri yang dia pindah ke sana tuh. Bisyartin alla yakuna safaru maksiyah, syaratnya adalah bukan untuk maksiat. Jadi orang itu punya harta tetapi fi ghairil balad al-muntaqilillahi, bukan pada negeri yang mana dia akan berpindah padanya. Tuh, jadi kalau seandainya dia mau pulang ke sono, emang dia mau pulang ke sono, nanti dia balikin lagi kemarin balik. Jadi intinya bahwa dia punya harta bukan pada tempat yang dituju, tapi dia punya harta di tempat yang lain. Tapi ingat safarnya itu bukan buat maksiat. Qala fi musafir wa qila lil musafir itu Ibnu Sabil litalabbusi bihi bis sabil. Dikatakan Ibnu Sabil karena dia emang sering mengadakan perjalanan muttariq. Qalu wal murad bin sabil fil ayah manin qata'a an malihi. Orang yang disebut dengan Ibnu Sabil itu adalah orang yang terputus dari hartanya. Karena kalau dia sedang jalan, di kampungnya di sono usahanya, di sono kampung. Jadi artinya bahwa di tempat usaha ada hartanya, di tempat rumah kampung aslinya ada hartanya. Cuman dia berada di sebuah negeri yang mana bukan tempat yang dituju, itu ada hartanya, atau tempat
di tengah jalan kagak punya duit tuh. Itu disebut dengan orang yang ibnu sabil, orang yang terputus dari hartanya. Itu disebutlah lapak ya, benar lapak. Khatimah penutup. Wa syurritu akhidhu zakat min hadhihi samaniyah, yang berhak untuk menerima zakat dari yang 8 ini disyaratkan. Pertama merdeka. Kemudian Islam. Kemudian alla yakuna hasyimiyan atau muttalibiyan. Bani Hashim, Bani Muttalib itu nggak boleh. Ya, itu dasar hadisnya innama hadhis shadaqah, sesungguhnya zakat ini ausakhun nas, kotoran manusia. Innaha la tahillu li Muhammadin, kagak boleh buat Muhammad wala li ali Muhammad, dan juga keluarga Muhammad. Itu lihat yang pada Sayyidina Hasan makan tamar zakat itu yang disuruh suruh lepek itu dalil itu. Jelas kira-kira itu. Barangkali ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الشكر والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.